Whisky, siapa yang tidak tahu tentang minuman ini? Ia merupakan salah satu jenis minuman beralkohol yang terkenal di dunia. Dan salah satu cara untuk menikmatinya adalah dengan apa yang disebut dengan whiskey on the rocks, yaitu mencampur antara whisky dengan es batu. Namun pada tahun 80-an ada sebuah kejadian yang juga sering disebut dengan whiskey on the rocks, di mana sebuah kapal selam Uni Soviet kelas whisky kedapatan terdampar di pesisir pantai Swedia. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Simak selengkapnya di video ini. Sumber referensi video ini berasal dari majalah sejarah dan militer berbahasa Jerman, yaitu Clausewitz, edisi bulan Januari dan Februari 2022, halaman 11. Admin telah membahas atau mereview sedikit majalah ini sambil memakai seragam Jerman Timur atau NVA. Bila penasaran, silakan klik video di deskripsi. Baru-baru ini, seiring dengan meningkatnya ketegangan di Ukraina, militer Rusia pun mulai aktif bergerak di mana-mana. Salah satunya ialah pergerakan Angkatan Laut Rusia di Laut Baltik. Melihat meningkatnya aktivitas militer Rusia di sekitar Pulau Gotland yang merupakan wilayah kedaulatan Swedia, negara Skandinavia ini lantas mulai menyiagakan pasukannya di tempat tersebut. Sebagai informasi, Rusia memiliki wilayah eksklave di Laut Baltik, yaitu di Kaliningrad, yang dulunya bernama Königsberg, yang direbut dari Jerman pada Perang Dunia Kedua lalu. Bukan kali ini saja Swedia berseteru dengan Rusia. Pada tahun 80-an, saat masih berupa Uni Soviet, kapal-kapal selam Soviet sering mendekat memata-matai pesisir Swedia. Sebagai informasi, walau Swedia dekat dengan Amerika dan juga sekutunya, ia bukanlah anggota NATO. Saat Perang Dunia Kedua dan Perang Dingin, ia menjadi satu dari sedikit negara yang memilih untuk netral. Pada tanggal 29 Oktober 1981, sebuah kapal selam Soviet kelas whisky S-363 ditemukan terdampar di pesisir Swedia, yaitu di daerah Karlskrona di Laut Baltik. Sekitar 10 km dari sana bercokol markas Angkatan Laut Swedia, jadi memang sepertinya Soviet sengaja melakukan infiltrasi. Hal ini tentu membuat geger Eropa. Swedia sendiri kaget bukan main mengetahui bahwa negaranya yang netral ternyata tak luput dari intayan Soviet. Kapal selam Soviet kelas whisky merupakan jenis kapal selam yang populer dan paling banyak digunakan oleh Soviet selama era Perang Dingin. Kapal selam kelas whisky ini mulai dirancang setelah Perang Dunia Kedua usai dan cukup terinspirasi dari kapal selam milik Jerman. Kurang lebih ada 200-an kapal selam kelas whisky yang dibuat Soviet dan diekspor ke berbagai negara, seperti Albania, Korea Utara, Mesir, Tiongkok, Polandia, Bulgaria, dan juga Indonesia. Tak tanggung-tanggung, Indonesia pernah mempunyai sampai 12 unit kapal selam ini pada tahun 60-an saat operasi pembebasan Irian Barat atau operasi Trikora. Kapal selam yang cukup disegani dan ditakuti oleh NATO ini dipensiunkan oleh Angkatan Laut Soviet pada akhir Perang Dingin, yang pada saat itu jumlahnya masih puluhan unit. Kembali ke soal insiden tadi, pejabat Angkatan Laut Swedia lalu mendatangi kapal selam itu tanpa senjata dan bertanya langsung pada komandan kapalnya. Ini merupakan bentuk protes resmi dari pihak Swedia kepada Uni Soviet karena melanggar wilayah kedaulatannya. Komandan kapal tetap membantah melakukan kegiatan mata-mata. Ia berdalih cuaca buruk membuat kapalnya itu terseret ke pesisir di sana. Sembari memeriksa komandan dan menjaga kapalnya, Swedia langsung menyiagakan pasukannya di sana. Militer negara ini berada dalam kondisi siaga. Setelah 10 hari berlalu, disertai dengan ketegangan dan proses yang cukup berliku, pihak Swedia akhirnya melepas kapal itu, menariknya kembali ke lautan lepas dan menyerahkannya ke pihak Soviet.
Kini di tengah ketegangan Rusia dan negara-negara Uni Eropa dan juga Amerika terkait Ukraina, pergerakan Angkatan Laut Rusia juga diwaspadai oleh Swedia karena tak ingin sampai terjadi hal yang serupa atau bahkan lebih buruk. Bagaimana menurut pendapat kalian Sobat Sejarah? Tuliskan opini kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis dan sampai jumpa lagi.